salam kenal. Saya ini dari Rangkul, Tangerang Selatan. Saya ada ibu dari 2 anak usia 11 dan 8 tahun. Kak Ajeng kan? Oke, terima kasih Kak Reni. Selamat malam, Assalamualaikum, salam kenal teman-teman semuanya. Saya Ajeng, Rangkul Tangsel, ibu dari satu orang putri, calon 2. Anak pertama saya usia 4 tahun, saat ini saya sedang hamil anak kedua saya, insya Allah. Terima kasih, salam kenal semuanya. Terima kasih Kak Ajeng. Mbak bisa memperkenalkan diri Kak? Oh ya, Silakan. soalnya tiba-tiba jadi moderator dadakan. Mendadak moderator ya. Mendadak moderator ya. Belum era hadir. Oke, saya Mirna Suryo. Saya ibu dari satu orang putri umur 9 tahun. Aku juga kebetulan single fighter. Itu saja. Oke. Kita malam ini adalah sesi terakhir ya. Tadi Mbak Mirna juga udah bahas. Nggak kerasa ya, karena tiap minggu ya. Luar biasa nih sama Yureka. Tiap minggu ya, 8 minggu ya. berturut-turut lah. Kita aplaus untuk diri dulu. Jadi ini adalah sesi terakhir di rangkaian sesi rangkul berkelanjutan dari keluarga K. Ini masih masuk dalam kurikulum belajar efektif disusun oleh keluarga kita. Sesi malam ini berjudul kemampuan anak memecahkan masalah. Aku mulai share screen ya. Ya, silahkan Ren. Oke, si malam ini adalah sesi kedua di kurikulum belajar efektif, yaitu kemampuan anak memecahkan masalah. Kita akan membahas mengenai tantangan perkembangan. Apa sih hubungannya tantangan perkembangan sama kemampuan anak memecahkan masalah? Jadi ternyata untuk dapat mendukung anak untuk dapat memecahkan masalahnya dibutuhkan orang tua yang mampu memahami tantangan di setiap tahap perkembangan anak. Kita sebentar lagi akan melihat video mengenai tantangan perkembangan. Nanti kita akan melihat betapa sejak anak lahir itu dia akan mengalami masa-masa penting di dalam hidupnya, yang di setiap masa tahap perkembangan itu tuh ada tantangannya masing-masing. Apa aja sih itu? Kita langsung lihat aja videonya ya. Ini sambil menunggu video, ini udah ada moderator yang sesungguhnya. Oh iya. Halo Mbak Era. Kita Halo, masih mau nyetel video pertama nih, maafkan. Selamat malam Mbak Era. Malam, maafkan aku. Iya, maafkan juga tadi mulai duluan ya. Anak melalui tahapan-tahapan perkembangan yang semua tahapnya sebetulnya penting untuk dirinya, dan keberhasilan atau kegagalannya melewati tahap perkembangan itu akan sangat ditentukan oleh sensitivitas dan respon yang dimunculkan oleh pengasuh utamanya atau orang tuanya di rumah. Setiap tahapan, anak menghadapi masalah, dan itu bagian yang wajar untuk kemudian bisa naik kelas ke tahapan perkembangan selanjutnya. Kalau masalahnya tidak selesai, seringkali anak akan seolah-olah terhenti dan berada di tahap perkembangan yang sama selama periode yang cukup lama, atau seolah-olah maju secara fisik, secara sosial dan emosional, tapi sebetulnya punya tantangan-tantangan yang tidak terselesaikan. Anak usia 0 sampai 1 tahun misalnya, masalah utama dan pertanyaan utama yang sering dihadapi anak di usia ini adalah apakah dia merasa aman dan nyaman dengan lingkungannya. Sedihnya tidak semua anak merasakan rasa aman dan nyaman ini. Kekuatan, ikatan, dan kelekatan dengan orang tua dan pengasuh utama di periode ini menjadi sangat penting. Menyusui adalah salah satu alat dan kesempatan utama yang membantu anak untuk merasa aman dengan lingkungannya, merasa bahwa orang di sekelilingnya akan memberikan dia apa yang dia butuhkan. Di usia selanjutnya, 1-3 tahun, masalah utama yang dihadapi anak adalah kemampuannya dia untuk bisa melakukan sesuatu dengan mandiri. Salah satu
tantangan yang dihadapi anak di usia ini misalnya adalah toilet training. Anak-anak belajar mengambil keputusan sendiri, memahami apa yang terjadi dengan tubuhnya, dan kemudian melakukan rutinitas yang sangat sederhana secara mandiri. Tentu awalnya dengan bimbingan orang tua, tetapi tujuan utamanya adalah agar di usia 1-3 tahun ini mereka melatih kemampuan dirinya sendiri. Kalau anak tidak mendapatkan dukungan yang tepat di usia 1-3 tahun, pada saat ini dia akan ragu pada kemampuan dirinya untuk mengendalikan lingkungan yang ada di luarnya. Karena bagaimana dia bisa percaya diri untuk menghadapi lingkungan kalau untuk mengatasi fungsi tubuhnya sendiri seperti makan, buang air kecil dan buang air besar pun dia masih selalu butuh bantuan dari orang lain. Di usia 3-6 tahun, masalah dan tantangan utama yang kemudian muncul adalah apakah tindakan yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum. Ini kaitannya dengan respon lingkungan atau sosial kepada pengalaman-pengalaman dan perilaku-perilaku anak. Anak di usia 3-6 tahun biasanya sudah punya lingkaran sosial yang lebih besar daripada lingkungan keluarga. Sebagian sudah memulai prasekolah atau sudah mulai banyak beraktivitas dengan tetangga. Sehingga pada saat ini hubungan sosial yang biasanya muncul dalam bentuk hubungan pertemanan satu-satu atau hubungan dalam kelompok kecil, kadangkala juga hubungan dalam kelompok yang lebih besar, menjadi latihan-latihan yang esensial untuk membuat dia tahu apakah saya itu bisa diterima atau tidak. Di usia selanjutnya, 6-12 tahun, adalah usia di mana anak biasanya sudah masuk ke bangku sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana agar saya bisa mencapai target belajar? Bagaimana agar saya bisa punya keterampilan-keterampilan yang mendukung kemampuan saya sebagai pelajar? Ini menjadi sangat penting karena di saat tingkatan dan kesulitan akademis yang dihadapi anak diberikan secara bertahap, pada saat yang sama sebetulnya kita ingin kemampuan belajarnya juga meningkat secara bertahap. Belajar membutuhkan banyak sekali keterampilan, dari mulai sesederhana memiliki rentang konsentrasi yang cukup, mampu memotivasi diri sendiri, mampu bertahan di saat mengalami kesulitan. Semua latihan-latihan ini menjadi esensial di usia anak 6-12 tahun. Usia 12-18 tahun, tantangan dan masalah yang dihadapi berbeda lagi. Di usia ini pertanyaan utamanya adalah tentang identitas diri. Siapa saya? Apa bedanya saya dengan orang lain? Apakah saya unik atau saya biasa-biasa saja? Apakah saya punya keahlian tertentu? Semua pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mengada-ngada, bukan pertanyaan yang tidak penting, dan perlu menjadi pengalaman anak. Kita sebagai orang tua butuh berespon dan membimbing dalam bentuk yang berbeda. Bimbingan yang diberikan pada anak yang berusia 1 tahun, yang setiap kali dia menangis, didatangi dan dipenuhi kebutuhannya, adalah bimbingan yang tepat untuk usia itu. Tapi tentu bimbingan yang dibutuhkan menjadi berbeda pada saat kita bicara anak usia 12-18 tahun. Pada saat itu anak justru perlu percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Perlu dilepas dan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Kesuksesan anak melalui perkembangannya tidak hanya ditentukan dirinya sendiri, tapi juga ditentukan oleh bagaimana lingkungannya membantu dia melewati tahapan perkembangan dengan terus juga berkembang dan belajar bersama anak tersebut. Oke, tadi kita semoga terdengar dengan jelas ya, walaupun videonya nge-lag. Jadi kita tadi melihat bahwa memang setiap anak itu melalui tahapan perkembangan. Ya, tadi dibaginya memang 0-1, 1-3, 3-6, 6-12, dan yang terakhir 13-18. Dan proses belajar ini tuh nggak bisa dicepetin gitu ya. Kayak, aduh aku pengen anakku cepet-cepet bisa calistung gitu misalnya ya. Emang itu memang kita harus menerima dan bersabar dengan prosesnya gitu ya. Kalau aku sih justru sekarang anakku ke remaja, aku kayak, aduh nanti aja deh dia remajanya gitu. Boleh nggak balik lagi aja ke anak-anak gitu ya. Gitu kayak, aduh Karena lebih susah yang ngurusnya waktu udah remaja. Iya benar, benar. Pengennya di freeze ya, kayak pengennya di stop gitu, bisa nggak di freeze gitu. Iya benar.
waktu anaknya kecil emang iya ya, kayak aduh gitu, kapan sih gedenya, pengen bisa diajak main gitu, begitu gitu, kok gini gitu. Siok. Ya, jadi tadi kita udah lihat apa sih tantangan perkembangan dari setiap tahap perkembangan anak itu. Dan kita juga lihat perilaku orang tua yang mendukung gitu. Saya nggak akan bahas satu-satu secara detail ya. Nanti ini juga materinya bisa dilihat di sekolahmu. Nanti saya akan memberi linknya. Ada Bitly dan juga bisa membuka sekolahmu buat akun. Tapi intinya adalah bahwa dengan kita mempelajari tantangan perkembangan, pertama kita tahu what to expect gitu ya, dan kedua kita juga bisa mengelola ekspektasi. Dan terakhir ternyata sesuai dengan topik malam ini, itu juga bisa membantu anak memecahkan masalah. Ternyata ngaruh gitu ya. Ternyata ini sengaruh itu gitu sama perkembangan belajar anak gitu. Ini misalnya saya nih ya, saya merasa kayaknya mungkin saya ada miss deh di usia 6-12 tahun gitu. Jadi di usia ini tuh kayaknya saya kurang apa ya? Kurang merasa ada achievement gitu ya. Gitu. Jadi kayak merasa nggak pede gitu. Kayaknya saya kurang ini deh, kurang ada achievement gitu. Mungkin saya kurang explore gitu ya. Mungkin saya kurang explore kemampuan saya apa aja gitu. Terus mungkin juga saya dulu, karena mungkin saya baperan gitu ya, saya merasa kurang dihargai usahanya gitu ya, walaupun mungkin hasilnya nggak bagus, tapi kan sebenarnya kita sebagai orang tua tuh mendukung gitu ya, mendukung anak bukan hasilnya tapi usahanya gitu. Dan kalau sekarang ini, kalau di poin yang ini udah anak sekarang banget nih, keterampilan dalam memakai gawai internet dan media sosial. Nah, bukan kegagalan ya mungkin ya, PR saya dalam melewati usia 6-12 ini, mungkin saya terlambat atau terhambat gitu dibanding yang lain, itu tuh baru kerasa sekarang setelah saya dewasa gitu. Saya itu sekarang banyak banget les gitu ya. Les Korea gitu, les nyanyi apa aja gitu. Jadi kayak, loh ini kan harusnya dulu ya gitu. Harusnya ini dulu saya explore gitu, dan sejujurnya sampai umur 40 ini gitu saya kayak, ini saya sebenarnya pengen jadi apa sih gitu. Itu tuh kayak itu juga di usia 13-18 juga mungkin ya. Jadi mengenai identitas dirinya tuh juga kurang tergali gitu. Mbak Era mungkin ada pengalaman, Mbak? Kalau aku ya, anak yang pertama itu kan umur 8 tahun, berarti dia masuk di usia 6 ke 12 ya. Tapi aku kayaknya miss di 3 ke 6 mungkin. Karena kan pas dia umur 4 tahun, aku punya anak kedua. Nah, jadi apa-apa tuh aku yang nggak jadi gimana tuh, jadi lebih cuek gitu. Terus dia minta ini, dia minta itu, aku mikirnya gini, udah gede gitu. Kan udah umur 4 tahun, harusnya udah bisa. Padahal ada tahap-tahap yang dia belum bisa gitu kan. Dan waktu dia dari umur 0 sampai 1, terus 1 sampai 3, itu semuanya kebanyakan aku yang ngerjain semuanya gitu. Karena mungkin cuma 1 gitu, don't mind, mau gimana-gimana, ya aku kerjain aja gitu buat dia. Nah, kayak tadi nih, hari ini, dia bilang, "Mami, bisa nggak makan popcorn?" Kata dia. "Iya, boleh." "Bikinin dong, Mami." "No," aku bilang, "dari kemarin minta ini, minta itu, aku bilang gitu kan. Terus udah gitu kata dia, "Ya udah deh, kasih tahu aja gimana bikin popcornnya." Terus aku bilang, "Jadi selama ini bertahun-tahun aku bikin popcorn kamu nggak lihat?" Gitu. Terus dia bilang ini, "Mommy, why you angry?" Katanya. I don't know the detail," kata dia. Terus aku bilang, 2 menit 20 detik, aku bilang. Terus dia bilang ini, "Menghadap atas, menghadap bawah." Karena kan yang langsung ditaruh di microwave kan. Terus aku bilang, "Baca." Terus dia bilang,
Ya, I read it already, kata dia gitu. Terus ada loh 15 menit, dia tuh cuma begging sama aku, nanya, ini gimana cara bikin popcornnya? Terus aku bilang akhirnya gini, Emily, just try, aku bilang. Kalau nggak berhasil ya udah coba yang lain lagi gitu kan, coba paket yang lain. Ya udah akhirnya tadi dia bikin, terus udah gitu, udah jadi, udah pop, dia keluarin, dia bilang gini sama aku, Mami bukanya gimana? Aku bilang, masa kamu nggak pernah lihat? Itu padahal tinggal dibuka doang ujungnya, udah ada kelihatan kebuka gitu kan, tinggal dilebarin gitu. Dia nggak tahu, terus aku pikir, aduh ya ampun, ini anak udah umur 8 tahun, buka popcorn yang udah pop-pop gitu aja dia nggak bisa gitu. Jadi aku merasa gini, salah ya ternyata, even anak kita cuma satu, kita lakuin semuanya waktu dia masih kecil, salah besar karena buktinya anak aku nih, akhirnya dia bilang nih, pakai gunting kata dia. Aduh, terus aku bilang whatever work for you, aku bilang gitu. Akhirnya dia pakai gunting, beneran pakai gunting, terus terus aku bilang ya udah nggak apa-apa lah, yang penting dia jadi belajar, tapi ya jadi pembelajaran juga buat aku ya. Aku tuh seperti yang dibilang itu sebenarnya bekal mereka di masa depan gitu kan. Tapi kita selalu kan kayak makan, terus udah gitu kita suapin aja biar cepet gitu. Padahal sebenarnya mereka makan sendiri belepotan itu bagian dari proses gitu kan. Nah anak aku yang pertama ini aku selalu yang bersih rapi, sama mertua aku bilang ini cucu paling bersih katanya. Ya. Cepet-cepet disuapin gitu kan, selesai. Nah yang lainnya aku pikir ini kayaknya nggak bisa deh nih kayak ini anak gitu. Jadi waktu yang anak kedua dan ketiga belajar makan, belepotan kemana-mana aku biarin, aku tahan gitu. Padahal kalau orang Indonesia kan, iya nggak sih? Itu umur berapa Mbak Era belajar makan sendiri? Jadi umur 6 bulan. 6 bulan, mereka udah makan sendiri kan. Jadi asal masukin gitu. Soalnya suamiku bilang gini, dia bilang gini, why you do the Indo style, kata dia gitu. Kata dia gini, orang Indo gitu, anaknya dikejar-kejar kan, aku makan gitu, disuapin, aku makan gitu. Nah, jadi diikutin kayunan gitu ya. Itu aku dulu. Iya, benar. Sekarang itu sebenarnya jujur ya, to be honest nih, aku tuh sama anakku yang bontot, sebenarnya dia mandiri, tapi kadang-kadang dia ada kalanya malas makan kan. Jadi aku suapin. Begitu suamiku lihat, what are you doing? Enggak apa-apa. Aku bilang, cepet umpetin. Coba ke taruh meja, terus aku bilang, Dek, makan Dek. Gitu. Salah sebenarnya. Tapi ya itu, kita sebagai ibu kadang-kadang dilemanya antara biar anak kenyang, biar anak makan, totonya jadi nggak belajar gitu, nggak belajar. Oh iya kalau lapar harus makan, duduk di meja gitu kan. Oke, kita lihat videonya dulu kali ya. Memilih sekolah adalah memilih rumah kedua untuk anak. Pada saat anak di sekolah, dia sedang berhadapan dengan orang tua keduanya. Pada saat anak di sekolah, anak sebetulnya sedang belajar nilai-nilai yang mestinya sama dan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua di rumah. Kalau tidak, yang paling rugi adalah anaknya sendiri. Dan juga seringkali orang tuanya maupun gurunya karena akan mengalami situasi yang sangat tidak kondusif. Bayangkan, Anda bekerja begitu keras untuk menanamkan sesuatu pada anak dan menumbuhkan sikap-sikap yang positif untuk kemudian digagalkan atau dia mendapat pesan yang bertentangan pada saat dia berada di sekolah. Yang kita inginkan sebetulnya adalah komunikasi yang baik, komunikasi di mana kedua pihak, baik orang tua yang berada di rumah atau orang tua alias guru yang berada di sekolah, bisa membangun sebuah segitiga yang kokoh yang membantu anak untuk menjadi individu yang juga utuh. Apa hal-hal yang sebetulnya bisa membantu orang tua maupun guru untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain? Yang pertama adalah selalu bersikap jujur dan terbuka. Sikap jujur dan terbuka ini sebetulnya dasarnya rasa percaya. Rasa percaya bahwa keduanya sama-sama memiliki itikat yang baik dan aspirasi yang tinggi terhadap anak. Kalau guru atau orang tua tidak saling percaya,
pada akhirnya sulit juga bagi anak untuk membangun kepercayaannya kepada guru. Yang kedua adalah selalu punya prasangka yang baik pada anak maupun pada guru. Kita kadang tidak sadar bahwa kita sering mengatakan hal-hal yang buruk, mengatakan komentar-komentar yang negatif tentang guru, teman sekelas, orang tua yang lain kepada anak kita. Hal ini tentu menumbuhkan anak-anak yang kemudian tidak merasa berada di lingkungan yang nyaman di sekolahnya. Sekolah pun kadangkala bersikap seperti itu. Sekolah menganggap orang tua tidak punya waktu, orang tua tidak ingin terlibat, orang tua mau gampangnya saja. Padahal hal ini tidak benar karena semua orang tua tentu punya niat baik pada anak. Kadangkala caranya yang belum ditemukan sehingga itikat baik dari masing-masing pihak ini tidak muncul. Yang juga menjadi esensial untuk orang tua adalah kemampuan untuk membedakan apakah ini isu saya pribadi atau isu umum yang berlaku buat semua anak yang ada di sekolah itu. Tidak ada gunanya menjadi provokator atau mengadvokasi kepentingan-kepentingan yang sebetulnya kepentingan Anda pribadi dan kemudian Anda generalisasi menjadi masalah semua orang di sekolah itu. Demikian juga sebaliknya. Pada saat sekolah atau guru melihat anak yang memiliki masalah di kelas, seringkali yang dibutuhkan adalah bantuan yang sifatnya individual dan bukan strategi yang bisa berlaku umum. Konsistensi dalam berkomunikasi juga menjadi salah satu pintu kesuksesan atau kegagalan kita dalam berinteraksi. Bila kita konsisten, bila kita melakukannya secara rutin dan terus-menerus, tentu akan lebih mudah untuk kemudian mendukung anak berprestasi di sekolah. Masalahnya seringkali kita tidak konsisten. Kita hanya belingsatan pada saat masalah sudah muncul dan tidak hadir justru di pertemuan-pertemuan rutin yang penting. Bukan sekedar datang pada saat laporan atau mengambil hasil belajar anak, tapi justru datang pada saat memang ada kegiatan pelatihan bersama orang tua, datang pada saat anak merayakan keberhasilan di sekolah, atau datang bukan hanya untuk anak kita sendiri, tapi untuk mendukung sekolah pada saat melewati momen-momen yang penting. Konsistensi, kejujuran, sikap saling percaya, dan juga kemampuan untuk bisa memecahkan masalah bersama adalah bekal yang sangat penting untuk komunikasi antara guru dan orang tua. Berbagi cerita yuk! Lebih banyak berbicara dan lebih banyak mendengarkan adalah cara kita yang paling efektif untuk saling belajar. Ya jadi kalau aku sih pengalamannya kalau soal komunikasi orang tua dan sekolah tuh yang paling jelek itu ini sih kayak selalu berprasangka baik. Karena kadang kalau ada apa-apa langsung gurunya nih pasti nggak beres nih, gurunya nih gitu. Jadi udah gitu duluan gitu. Dulu tuh aku gitu kayak. Terus selain itu tuh yang satu lagi yang sering aku temui gitu ya di sekolah gitu tuh ada orang tua yang sulit membedakan isu yang bersifat umum atau pribadi gitu ya. Jadi sebenarnya itu tuh isunya anaknya gitu, isu pribadi gitu, isunya dia sendiri gitu. Tapi seperti menggalang massa gitu ya, kayak ngomporin gitu ya, seolah-olah gitu itu menjadi sebuah isu bersama gitu. Padahal tadinya yang lain tuh baik-baik aja nggak apa-apa gitu. Tapi karena ada yang ngomporin ini jadilah gitu ya merebak dan heboh gitu masalahnya gitu. Kita jadi ada Facebook Facebook group untuk kelas kita, maksudnya kelas 2 gitu, ada 4 kelas, jadi untuk satu angkatan gitu. Itu itu kayaknya ya ampun, dia tuh gila, kalau dibilang gila, gila attention gitu. Jadi anaknya ini di sekolah nggak terlalu banyak dikasih perhatian mungkin ya, atau gimana lah, jadi nggak terlalu banyak temennya gitu. Jadi setiap ada kegiatan apa di rumah, anaknya ini aku nggak tahu ini anaknya yang minta, apa memang ibunya yang pengen menonjolkan atau gimana gitu. Tapi dia selalu bilangnya gini, "Oh, anakku minta diposting dia lagi pakai misalnya lagi pakai nice dress hari ini," gitu. Terus orang-orang nggak ada yang komen gitu kan. Terus nanti nggak berapa lama kemudian, berapa hari kemudian dia bilang gini, "Anakku minta supaya dikasih tahu kalau dia hari ini pakai kayak
warna rambutnya jadi ungu gitu. Tenang, ini cuma cat cuma kayak yang temporary Temporary gitu. gitu ya. Terus udah gitu, yang lain tuh kayak gini, aduh males banget sih ini melulu gitu kan. Tapi ada sih aku lihat satu orang tua yang baik yang selalu bilang, "Oh, she looks good," katanya gitu. "Oh, she looks nice," gitu. Aku bilang, ini benar-benar tipe yang selalu komen begitu ini tipe apa tuh, yang menghargai kali ya, nggak mau sampai, si ibu ini ngerasa, "Kok nggak ada yang merhatiin sih? Kok nggak ada yang like komen komen gue sih nih?" Gitu. Jadi menurut aku, coba Elsa bilang apa nih? Beda tipis antara kemauan anaknya apa kemauan ibunya. Nah itu benar, aku nggak tahu itu kemauan anaknya sendiri apa kemauan ibunya supaya anaknya ini jadi konteksnya ini anak kan jadi terkenal di kalangan orang tua kan yang di Facebook group ini gitu, which is seluruh angkatan ya sekitar 80 orang tua gitu deh gitu. Nah, kalau misalnya dengan komunikasi dengan guru, aku tuh aku suka gini, aku suka underestimate anak aku gitu kan. Terus nanti gurunya bilang gini, "She's so wonderful," suka nolongin, suka ini, terus aku gini, "Hah? Di rumah kalau dibilang, eee, "Tolong bantuin dong ini," gitu kan. Ternyata di sekolah dia itu anak yang rajin ngebantuin guru, dia ini loh, Oh. dia beneran yang akan bilang gini, "Mrs. ini," kata dia, "Do you want me to help you?" Kata dia gitu. "Mrs. ini," nanti dia bilang, I like to stay longer karena aku mau bantuin kamu, ini itu. Jadi dia tuh sweet girl banget gitu sama gurunya. Kalau di Terus sekolah ya. kalau di sekolah, jadi aku mau bilang, Heeh. di rumah nggak gitu. Ya, Terus udah gitu, aku mengalami itu. bener. Terus aku bilang, tapi aku yang semester lalu aku bilang sih sama gurunya, aku nggak tahu kenapa aku jadi ngerasa anakku ini two faces ya, aku bilang. Di rumah tuh dia yang kayak gini, di sekolah kayak gini, gitu. Terus aku bilang lagi gini, "Bisa nggak," aku bilang ke gurunya, "Bisa nggak, eee, kamu bilang sama anakku gitu ya, kalau lagi pas di sekolah, dengerin omongan mamahnya," gitu. "Kalau dinasehatin dengerin," gitu. Terus, aku tuh langsung ngerasa jeleknya itu gini, gurunya bilang gini ke aku, "Oke, aku akan bilang ke seluruh kelas. Jadi nggak pointing ke anak aku gitu. Misalnya gini, Emily sini, kamu harus dengerin orang tua ya, lalala, nggak gitu. Dia bilang itu hal yang bagus, yang perlu dicontoh untuk semua anak kalau mereka itu harus dengerin orang tua. Mereka itu jangan yang dikit-dikit argue sama orang tua, debat, gitu-gitu nggak boleh gitu. Jadi nanti aku akan, eee, kata dia, "I will raise my concern," kata gitu. Jadi bilangnya ke seluruh kelas, jadi semua anak juga ikut dengerin. Terus aku bilang nih, wise banget ya gurunya ini gitu. Jadi daripada nunjukin pointing ke anak aku, "Kamu tuh jadi anak terus dengerin orang tua," tapi dia bilangnya ke aku, dia akan bilang ke seluruh kelas gitu, kalau kalau jadi anak itu harus, dengerin orang tua, terus hormat sama orang tua gitu. Terus aku bilang, "Oh iya ya benar juga ya." Gitu. Oke, Mbak Era, ini udah 20.23, kita refleksi aja boleh nggak? Boleh. Langsung refleksi aja ya. Oke. Oke, boleh ditulis di chat aja juga boleh. Kalau ada yang mau berbagi boleh gitu. Jadi dari sesi malam ini apa sih yang dipelajari dan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dipraktikkan gitu dari materi malam ini. Setelah kita tahu tantangan perkembangan dan pentingnya komunikasi antara orang tua dan sekolah. Aku sambil ini ya, ini adalah link untuk mengakses materi yang tadi kita bahas. bit.ly/seri ortu realistis. Sama atau masuk ke sekolah.mu, buat akun di situ, di sebelah kanan atas nanti ada masuk, ada daftar. Kalau belum punya account di situ, bisa klik daftar, masukin alamat email, nanti di search seri menjadi orang tua realistis.
Tuh mau mengingatkan ini, mengisi umpan balik bit.ly/umpan balik sesi rangkul. Di situ sekalian untuk presensi ya, untuk daftar hadirnya sekalian di situ, sama dimohon mengisi umpan baliknya supaya ada feedback buat kami juga untuk supaya kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih semuanya. Ini adalah sesi terakhir sama Yureka ya. Iya. Oke. Iya. Jadi malam ini, webinar kita malam ini, kita belajar tentang kemampuan anak memecahkan masalah. Nah, kita sebagai orang tua diingatkan bahwa proses belajar akan terjadi sesuai dengan perkembangan usia anak. Jadi jangan kita mengharapkan anak kita yang 2 tahun udah bisa ini dan itu, sedangkan anak kita yang misalnya yang lebih besar, yang harusnya bisa, kalau misalnya kita nggak ngajarin dari kecil, terus kita ekspektasinya harusnya bisa juga, harus bisa ini, bisa itu, ngerti ini, ngerti itu, gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua harus refleksi diri, bener nggak sih yang kita ajarin dari tahap-tahap dari usia 0 sampai 1, terus udah gitu 1 sampai 3, gitu ya. Kalau udah bener, kita refleksi lagi, apa tahap-tahapnya udah bener, terus perlu meninjau ke belakang. Jadi kalau misalnya tadi kan kita akhirnya menemukan kalau kita melakukan kesalahan, kayak aku juga melakukan kesalahan di usia di mana. Nah, mungkin kalau ada anak yang masih kecil dan udah tahu pelajaran rangkul, ya, jadi kita bisa aplikasi ini supaya nggak miss lagi gitu. Nah, terus untuk dapat mendukung anak sehingga dapat memecahkan masalahnya, dibutuhkan orang tua yang mampu memahami tantangan di setiap tahap perkembangan anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, kalau di sekolah, seperti yang dijelaskan tadi, kita bisa berkomunikasi dengan guru, dan hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kalau kita menyerahkan anak kita ke sekolah yang kita percaya kalau sekolah itu adalah baik, dan guru-gurunya juga baik, karena kita menyerahkan anak kita itu nggak sembarangan kan ke orang-orang gitu kan. Jadi kita benar-benar harus memilih sekolah yang menurut kita memang, oh ini pilihan aku untuk nitipin anak aku belajar. Jadi jangan ada prasangka buruk dulu. Kalau misalnya kita ngerasa kok ada yang kurang, mungkin kita bisa langsung seperti Reni tadi, langsung kontak ke gurunya atau ke kepala sekolah, langsung tanya ada apa, kenapa begini, kenapa begitu. Karena mungkin pengertian yang kita dapat dari anak kita beda dengan yang dijelaskan oleh guru-guru gitu. Kadang-kadang kita nanya, kok gitu? Iya, nggak tahu gini-gini gitu. Anak-anak kan suka gitu ya. Ternyata salah pengertiannya dia, dan setelah dijelaskan sama guru, kita baru ngerti, oh maksudnya ini, oh gini, gitu. Terima kasih sekali Yureka atas kolaborasinya, senang banget bisa ngadain sesi berkelanjutan, nanti semoga ada lagi ya. Sip. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya, Terima kasih semuanya buat yang udah hadir dari webinar kita yang pertama sampai sekarang yang terakhir. Sedih ya, minggu depan kita nggak ketemu lagi. Biasanya selalu gini, minggu depan jangan lupa ya datang lagi gitu. Oke. Thank you semuanya yang udah datang juga malam ini. Jangan lupa semua yang kita pelajari dari webinar pertama sampai sekarang semoga kita bisa aplikasikan. Mungkin kita bisa tulis di note gitu ya, atau di agenda kita, oh ini yang kita udah pelajarin, terus kita mau aplikasiin gitu. Terus kalau misalnya nanti kita kayak marah atau apa, mungkin kita bisa belajar lagi, oh iya kita harus menahan emosi, karena sebelumnya udah belajar gitu kan, manajemen emosi ya. Oke. Sekarang kita mau akhiri webinar kita. Saya Era Anderson dari Yureka Women, juga Ajeng, Reni dari Rangkul. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bye Reni. Bye Ajeng. Thank you. Thank you, Kak Era. Thank you. Thank you, Kak Reni. Thank you, Kak.